Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal ya, berjudul Praktik Audit Syariah di Malaysia Menyongsong Masa Depan. Kami dari kelompok 2 atas nama saya sendiri Aceh Nurasa, kemudian Pak Asep Mulyadi, Bu Fitri Rizkianti, dan Ibu Maili Urfa. Jurnal ini membahas perkembangan dan tantangan dalam praktik audit syariah, khususnya di Malaysia, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan Islam. Penelitian pada jurnal ini melibatkan 83 praktisi dari berbagai institusi keuangan Islam di Malaysia, termasuk auditor eksternal dan internal. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap praktik audit syariah, persepsi terhadap praktik saat ini, serta tantangan di masa yang akan datang. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran sudah cukup baik, masih diperlukan peningkatan standar profesional, kerangka kerja yang lebih lengkap, dan auditor yang lebih kompeten. Baik, selanjutnya adalah masalah riset, atau research problem. Pertumbuhan pesat pada industri keuangan Islam secara global mendorong kebutuhan akan sistem pengawasan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pentingnya sistem pemantauan yang efektif untuk menjaga risiko reputasi terkait ketidakpatuhan syariah menjadi sorotan. Kemudian banyak aspek dari audit syariah yang belum sepenuhnya diatur oleh kerangka tata kelola syariah atau SJF yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2010. Bapak sekalian, kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei dan penyebaran kuesioner terhadap 83 praktisi dari auditor internal maupun eksternal. Itu penelitian atau metode penelitian pada jurnal ini. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei dan penyebaran kuesioner terhadap 83 praktisi. Demikian untuk pengantar dan masalah riset serta metode penelitian. Untuk selanjutnya disilahkan kepada rekan saya di grup 2 atau kelompok 2, yaitu hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Rizkianti. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait kajian teori. Yang pertama adalah tata kelola syariah. Menurut IFSB, Islamic Financial Service Board, tata kelola syariah adalah seperangkat institusional yang dibentuk dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas struktur, operasi, dan aktivitas di lembaga keuangan syariah. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia
menerbitkan SJF atau Kerangka Tata Kelola Syariah tahun 2010. Yang selanjutnya direvisi menjadi SGPD tahun 2019 yang berisi tentang manajemen risiko, tinjauan syariah, penelitian syariah, dan fungsi audit syariah. Selanjutnya, untuk hasil penelitian terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah kesadaran praktisi terhadap audit syariah. Jadi, para praktisi yang terlibat dalam audit syariah di lembaga keuangan syariah di Malaysia memiliki tingkat kesadaran yang memuaskan mengenai audit syariah. Dan sumber utama pengetahuan mereka tentang audit syariah yaitu berdasarkan pendidikan formal yang kemudian dilanjutkan oleh program pelatihan khusus. Dan mayoritas responden percaya bahwa seorang auditor itu harus memiliki kemampuan latar belakang akuntansi dan fikih muamalah. Yang kedua adalah persepsi terhadap praktik audit syariah. Jadi para responden menganggap bahwa audit syariah berupa mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah harus lebih diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan prinsip pendirian lembaga syariah, yaitu mereka harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan selain itu, mayoritas responden juga setuju bahwa keberadaan unit audit internal syariah sangat diperlukan. Lebih lanjut, bahwa fungsi SGF atau Syariah Governance Framework yang ada saat ini belum secara memadai membahas isu-isu terkait audit syariah, sehingga tidak ada pedoman khusus yang seragam antar lembaga keuangan syariah. Dan lebih lanjut juga, audit syariah saat ini masih sangat bergantung pada kerangka audit konvensional, sehingga para responden mengatakan bahwa auditor syariah tidak memiliki otonomi yang memadai, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan dalam praktik audit syariah. Ada 4 butir. Pertama adalah kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu antara akuntansi dan ilmu syariah atau fikih muamalah. Yang kedua, belum adanya kerangka audit syariah yang memadai. Dan yang ketiga, tidak adanya standar dan pedoman khusus untuk penyedia audit syariah, baik eksternal maupun internal, sehingga menyulitkan evaluasi mutu audit. Selain itu, posisi auditor, eh, oh ya, kemudian yang keempat adalah masalah independensi. Jadi masalah independensi ini adalah terkait dengan posisi seorang syariah, auditor internal yang berada dalam struktur lembaga keuangan syariah dapat mengurangi objektivitas dan independensi. Jadi para responden setuju bahwa keterikatan mereka secara internal dapat menimbulkan masalah-masalah independensi dalam melaporkan hal temuan mereka sehingga mempengaruhi hasil opini. Dan hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas laporan audit yang dikeluarkan sehingga temuan dalam audit ini juga dapat memberikan pengaruh terhadap manajemen. Yang terakhir, implikasi masa depan audit syariah. Jadi ada 3 poin implikasinya. Yang pertama adalah perlu adanya program akademis pendidikan profesional yang berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam fungsi audit syariah, sehingga profesi auditor syariah nantinya akan dinilai sebagai karir yang menjanjikan di masa depan. Yang kedua adalah perlunya kerangka kerja dan standar komprehensif untuk memastikan adanya standarisasi praktik audit syariah antara penyedia jasa audit eksternal maupun internal di masa depan. Yang terakhir, perlunya membentuk sebuah badan atau otoritas profesional yang baru yang terpisah dari Bank Negara Malaysia, yang tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengatur profesi, layanan, perilaku etis, dan kesejahteraan anggotanya. Dan otoritas ini juga dapat meningkatkan kinerja para praktisi dan mendorong persaingan yang sehat di antara lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan yang sesuai dengan syariah. Kemudian selanjutnya, untuk kelebihan penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Meli. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap jurnal ini, saya ingin menyampaikan evaluasi kritis mengenai kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi pembelajaran bagi penelitian serupa di masa depan.
Kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu konteks penelitian yang strategis. Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang praktik audit syariah di Malaysia, yang merupakan salah satu pusat keuangan Islam terkemuka di dunia. Hal ini memberikan nilai tambah karena Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang dapat menjadi rujukan global. Lalu kemudian metodologi data primer yang kuat. Jurnal ini menggunakan data primer melalui survei terhadap 83 praktisi dari berbagai institusi keuangan Islam. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih kontekstual dan praktis karena memberikan perspektif langsung dari mereka yang benar-benar terlibat dalam praktik audit syariah sehari-hari. Hal ini secara signifikan meningkatkan validitas temuan karena didasarkan pada pengalaman dunia nyata, bukan hanya teori. Kemudian pendekatan komprehensif dan solutif. Jurnal ini tidak hanya berhenti pada identifikasi tingkat kesadaran dan persepsi, tapi juga secara eksplisit menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah. Lebih penting lagi, jurnal ini menawarkan rekomendasi yang jelas dan praktis untuk perbaikan, seperti pengembangan kerangka kerja dan program audit syariah yang lebih efektif. Lalu kemudian kelemahan dari penelitian ini yang pertama adalah keterbatasan metodologi penelitian. Jurnal ini hanya menggunakan metode survei kuantitatif tanpa wawancara mendalam atau analisis kualitatif yang bisa menggali lebih jauh persepsi dan praktik nyata di lapangan. Untuk penelitian ke depan, saya menyarankan agar pendekatan kualitatif juga diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa dan bagaimana praktik audit syariah dilakukan. Lalu, keterbatasan generalisasi temuan. Hasil penelitian lebih spesifik pada konteks Malaysia, sehingga penerapannya di negara lain dengan sistem hukum, regulasi, dan budaya yang berbeda bisa jadi terbatas. Hal ini perlu menjadi perhatian jika ingin mengadopsi rekomendasi dari jurnal ini untuk konteks Indonesia atau negara lainnya. Kemudian kurangnya ilustrasi implementatif. Jurnal ini kurang menyajikan contoh kasus nyata dari praktik audit syariah yang membuat rekomendasi yang diberikan kurang memiliki ilustrasi konkret tentang bagaimana implementasinya di lapangan. Contoh kasus nyata akan sangat membantu pembaca memahami aplikasi praktis dari rekomendasi yang diberikan. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, jurnal ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur audit syariah. Kelebihan-kelebihan yang ada menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi, sementara kelemahan-kelemahan yang saya identifikasi dapat menjadi peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Pak Asep. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kesimpulan dari jurnal yang kami berikan kepada kami tugas untuk meneliti di dalamnya. Secara umum memang di Malaysia ini bahwa kesadaran praktik terhadap audit syariah itu cukup tinggi. Bisa jadi ini memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah budaya Melayu yang cukup dominan di Malaysia sehingga memang lebih terbuka untuk perkembangan-perkembangan baik itu bisnis lembaga keuangan maupun lembaga umum yang bersifat syariah. Oleh karena itu, dengan perkembangan ini tentu saja ini menjadi potensi sebetulnya bahwa audit syariah dapat menjadi salah satu profesi yang menjanjikan di Malaysia. Namun demikian, tetap saja karena perkembangan perusahaan demikian cepat, perkembangan bisnis demikian cepat, perkembangan juga lembaga keuangan demikian cepat, sehingga memang banyak juga tantangan-tantangan yang masih ditemukan di dalam praktik audit syariah saat ini. Ya, salah satunya adalah perlunya tadi kerangka dan otoritas ya profesional untuk audit syariah ini agar bagaimana dalam mengelola, mengembangkan ya pemantauan atau audit syariah ini bisa lebih baik di masa yang akan datang.